Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, mengawali informasi pertama pada malam hari ini dalam rangka menarik investor dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang baru. Pemerintah siap memberikan insentif investasi hijau sebagai ekonomi masa depan. Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam webinar Potensi Investasi Hijau dan Desain Insentif yang Atraktif menyebut pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor untuk mendorong laju inflasi hijau. Direktur Promosi Wilayah ASEAN Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Saribua Siahaan mengatakan, bentuk insentif yang diberikan kepada investor bervariasi, seperti keringanan pajak dan kemudahan impor barang. Selain insentif, Saribua Siahaan juga menyebutkan pemerintah sangat memperhatikan prosedur dan sistem perizinan investasi yang selama ini menghambat investor, khususnya investor di bidang energi hijau. Pada tahun 2021, realisasi investasi di Indonesia mencapai 901,2 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2020. Melihat peningkatan investasi yang tinggi, Presiden Joko Widodo menargetkan investasi di Indonesia tahun ini sebesar 1.200 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian BKPM melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian untuk menghadirkan regulasi yang mendukung percepatan investasi di sektor hijau. Di sisi lain, pemberian insentif bagi investor juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan negara sektor pajak. Kalau dia menggunakan bahan baku TKDN lebih dari 40%, itu pemerintah berikan insentif. Apakah itu berupa tax allowance atau insentif lain? Ada aturannya, mungkin 30% tapi dikurangi 5% per tahun. Ada regulasinya. Nah, itu bisa kita lihat contoh case by case nanti, Pak. Ketika dia tertarik, ada regulasi, ada buku pintarnya. Misalnya kita arahkan ke KBLI. Investor sampaikan ini ruang lingkup bisnisnya, dia kita arahkan ke KBLI. Ini supaya dia tahu. Inilah yang bisa dia lakukan dari KBLI yang ditentukan oleh pemerintah. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Pan-RB menekankan kepada jajaran Kementerian Pan-RB untuk meningkatkan pelayanan reformasi birokrasi. Menurutnya, prioritas reformasi birokrasi dilakukan dengan penanganan kemiskinan, investasi, dan iklim digital. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa skor reformasi birokrasi tertinggi dicatatkan oleh kementerian dan lembaga. Menteri Pan-RB menjelaskan, data evaluasi reformasi birokrasi Kemenpan-RB tahun 2021 menunjukkan kementerian dan lembaga mendapatkan rata-rata skor sebesar 75,65, sementara pemerintah provinsi sebesar 65,63 dan pemerintah kabupaten kota sebesar 54,44. Adapun data ini diperoleh dari penyerahan hasil evaluasi reformasi birokrasi terhadap 79 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 441 kabupaten kota. Menteri Pan-RB Anas mengatakan bahwa nilai lebih rendah diperoleh kabupaten dan kota ini karena jumlah yang banyak, sehingga dibutuhkan upaya lebih besar lagi untuk mendorong reformasi birokrasi di golongan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, Menteri Pan-RB menyampaikan Kemenpan-RB menerapkan konsep tematik dalam reformasi birokrasi, sebagaimana tematik ini disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Adapun prioritas reformasi birokrasi tematik yakni penanganan kemiskinan, investasi, dan iklim digital. Bahwa ada arahan dari Bapak Presiden bahwa ke depan ini birokrasi ini, reformasi birokrasi itu harus berdampak. Dan beliau sering menyampaikan bahwa reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Dan beliau sering menyampaikan birokrasi ini harus lincah dan cepat. Inilah saya kira yang menjadi salah satu dasar kami di dalam menerjemahkan beberapa arahan reformasi birokrasi di Kemenpan-RB ini.
Balai Pengawasan Obat dan Makanan bersama dengan Kementerian Investasi sosialisasikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan BPOM Sarmauli Purba mengatakan bahwa pentingnya sertifikasi SPPIRT ini sebagai bentuk penjamin keamanan pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha industri rumah tangga pangan. Kementerian Investasi bersama BPOM mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perizinan sertifikat pembeduhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPPIRT di Manado pada 21 September 2022. Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan BPOM Sarmauli N. Purba mengatakan bahwa pentingnya sertifikat SPPIRT sebagai bentuk penjamin keamanan pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha IRTP. Pelaku usaha industri rumah tangga pangan harus memenuhi persyaratan, salah satunya akan ada pengawasan yang dilakukan selama 3 bulan sejak SPPIRT diterbitkan. Perizinan untuk mendapatkan SPPIRT sama dengan perizinan sebelumnya, kecuali alur dan waktu perizinannya yang akan menjadi lebih singkat. Selain itu, pelaku usaha harus memberikan pernyataan komitmen saat melakukan pendaftaran untuk kemudahan perizinan. Jenis pangan yang bisa diproduksi harus sesuai dengan jenis pangan di Peraturan Badan POM tentang penerbitan SPPIRT dan akan diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota Indonesia. Sampai saat ini terdapat jenis pangan yang terdaftar yaitu 15 jenis pangan olahan. Proses untuk mendapatkan SPPIRT yakni masyarakat harus melakukan pengajuan SPPIRT melalui online single submission dengan cara login ke website SPPIRT, mengunggah data produk dan mengupload rancangan label serta pernyataan komitmen. SPPIRT diterbitkan 1 hari setelah pengajuan. Jika ingin mendapatkan SPPIRT, Bapak Ibu harus login ke web OSS terlebih dahulu. Nah, terkait dengan persyaratan SPPIRT yang lama maupun yang baru adalah sama ya Bapak Ibu ya, kecuali alurnya menjadi lebih singkat ya. Kemudian pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha IRTP adalah bentuk pemenuhan ataupun ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Jadi berharap Bapak Ibu harus melakukan pemenuhan komitmen setelah SPPIRT-nya terbit yang diberikan waktu 3 sampai 6 bulan. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam Rapat Kerja Nasional Pendapatan Daerah menyebut layanan pemerintahan perlu menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Diperlukan penerapan teknologi demi menjangkau masyarakat lebih jauh. Dalam Rapat Kerja Nasional Pendapatan Daerah yang diadakan di Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kobaidi menyatakan kondisi dinamika yang saat ini semua serba digital dan perubahan kebiasaan masyarakat menuntut layanan pemerintahan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Untuk itu diperlukan adanya perubahan teknologi guna memberi kemudahan bagi masyarakat melalui pelayanan berbasis digital. Sekretaris Direktorat Jenderal Kobaidi meminta agar aparatur sipil negara meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, serta menjamin keamanan hukum melalui digitalisasi pelayanan publik. Perkembangan digitalisasi di berbagai sektor yang sekarang ini terjadi telah merubah kebiasaan masyarakat, maka wajib diimbangi oleh seluruh pemerintah daerah dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan bisa menjamin keamanan serta kepastian hukum, maka digitalisasi pelayanan menjadi jawabannya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.